Selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berserah dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang indah di pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Namun biarlah kiranya Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan semangat dalam kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan, dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan renungan di pagi hari ini Jumat 13 Mei 2022 diambil dari Wahyu 11 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, dalam perjalanan sejarah, baik sejarah umum ataupun sejarah Alkitab, kita mengetahui tentang kerajaan-kerajaan yang timbul dan tenggelam secara silih berganti. Tiada yang bertahan dan tiada yang kekal. Namun yang pasti kita memaknai bahwa ada Tuhan yang hidup dan berkuasa atas sejarah kehidupan. Sebagaimana sebutan mengatakan, history is God's story. Sejarah adalah cerita kehidupan dunia tentang Tuhan. Kita dapat membaca pada kitab Daniel pasal 2, bagaimana Allah memakai Daniel untuk dapat menjelaskan arti dan makna dari mimpi Raja Nebukadnezar yang membuat raja tersebut risau dan gelisah karena tidak ada yang dapat menjelaskannya. Namun Tuhan melalui Daniel menjelaskan arti dan makna dari mimpinya tentang patung yang tinggi dan besar yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan pada kakinya terbuat dari sebagian besi dan tanah liat. Sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia menimpa kaki patung tersebut sehingga remuk dan bahkan disebutkan menjadi seperti sekam dan tidak berbekas setelah angin menghembuskannya. Namun sebaliknya, batu yang menimpa patung menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Patung menjadi gunung yang besar. Alkitab telah membuktikan apa yang akan terjadi di kemudian hari, di mana tidak ada kuasa kerajaan yang bertahan, semuanya akan silih berganti. Namun kerajaan kasih, yaitu firman Tuhan yang memberi kehidupan, akan menjadi kehidupan yang kekal bagi orang percaya kendati disesah, difitnah, dan bahkan dibunuh. Akan tetapi firman Tuhan telah meneguhkan bagi orang percaya kendati langit dan bumi akan lenyap, namun firman Tuhan akan tetap sebagai kerajaan yang kekal bagi orang percaya. Kekasih Kristus, Allah menyuruh malaikat yang menjadi pelayan untuk memberitakan tentang rahasia Allah bagi semua orang percaya, termasuk hukuman kepada orang yang tidak percaya atau antikristus. Allah melakukan pengumuman yang berbeda dan semakin dahsyat seiring dengan semakin dekatnya akhir zaman. Dalam nats kita dengarkan tentang malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. 7 sangkakala digambarkan dalam Wahyu 8 ayat 6 dan seterusnya. Dia sebutkan sebagai berikut. Sangkakala pertama mengakibatkan hujan es api, menghancurkan tanaman dalam dunia. Sangkakala 2, meteor jatuh ke dalam laut, musnahnya makhluk hidup dalam laut. Sangkakala ketiga, meteor jatuh ke dalam danau dan sungai, dan makhluk hidup juga musnah. Sangkakala keempat, matahari dan bulan menjadi gelap. Sangkakala kelima, wabah belalang menyerang dan menyiksa umat manusia. Sangkakala keenam, lepasnya tentara setan yang membunuh sepertiga umat manusia. Dan sangkakala ketujuh, memanggil ketujuh malaikat dengan membawa 7 murka Allah. Adapun 7 murka Allah itu adalah, dapat kita baca pada Wahyu 16, bisul yang menyakitkan. Murka kedua, mati seluruh makhluk hidup dalam laut. Murka ketiga, sungai berubah jadi darah.
4. Panas matahari jadi dahsyat dan akibatnya sakit yang luar biasa. Murka kelima, kegelapan yang dahsyat dan kesakitan yang hebat. Murka keenam, sungai Efrat jadi kering dan terjadi perang Harmagedon. Dan murka yang ketujuh, gempa bumi dahsyat dan hujan es besar. Namun bagi orang percaya bahwa hal tersebut tidak berlaku. Pada saat Kristus akan mengambil alih kepemimpinan di bumi selaku raja, memang akan terjadi kebencian pada umat Allah. Bangsa-bangsa murka menyerang Kristen, menyerang pengikut Kristus dan umatnya. Dan demikian perlawanan terhadap Injil akan semakin meningkat. Kekasih Kristus. Namun pada peralihan kekuasaan tersebut, Tuhan akan mengangkat orang-orang percaya. Dan pada bagian ketujuh kita lihat memanggil ketujuh malaikat dengan membawa 7 murka Allah. Di sana orang-orang percaya akan merayakan datangnya murka Allah yang akan menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang tidak benar atau antikristus. Dan bahkan sampai malaikat yang ketujuh yang berkuasa di atas air berseru, "Ya Tuhan Allah, Engkau benar dan adil dalam segala penghakiman." Demikian dalam nats yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang menyaksikan kebenaran akan mengalami penganiayaan dan silih berganti oleh kuasa-kuasa yang merupakan antikristus. Itu dapat kita ketahui dari perjalanan sejarah kekristenan mula-mula, di mana banyak orang yang dibunuh, disesat, dianiaya, diasingkan, seperti Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, serta penderitaan-penderitaan lainnya oleh karena mengikut Kristus dalam menyaksikan kebenaran. Namun firman kebenaran tidak dapat dihempang, karena semakin dihambat semakin merambat. Firman Tuhan adalah seperti sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia menjadi gunung yang besar, yang menimpa kekuatan kuasa dunia dan bahkan meremukkan kuasa-kuasa tersebut, serta meneguhkan orang percaya di muka bumi ini, sehingga panggilan dan pengutusan yang diamanatkan sebagaimana amanat agung orang percaya. Kekasih Kristus, suara sangkakala yang ketujuh memberitahukan bahwa dunia telah menjadi kerajaan Kristus dan dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kerajaan Allah akan menjadi milik orang percaya yang dihadapinya. Hal itu jelas dinyatakan oleh 24 tua-tua yang menyembah Tuhan dalam kemuliaannya. Hal itu merupakan simbolis dari gereja sebagai tubuh Kristus yang bersyukur karena Allah telah menjadi pemenang dan memegang kekuatan besar dalam pemerintahan Allah, yaitu suatu kerajaan damai sejahtera. Ke-24 tua-tua tersebut adalah merupakan representasi orang percaya yang dibangkitkan Allah dan menjadi anak-anak kebangkitan yang bersyukur atas cahaya kemenangan Allah dan yang telah menyatakan kemuliaannya. Dengan demikian, umat percaya dipanggil bersukacita karena Tuhan telah memerintah sebagai raja melalui keselamatan dan kemenangan yang telah dipersembahkannya. Orang percaya terpanggil hidup benar dan setia di hadapan Tuhan, berkorban dan berjuang mengatasi godaan, ancaman, rayuan-rayuan kuasa duniawi yang kembali hendak memerangkap orang percaya dengan segala tipu dayanya. Setiap umat yang diselamatkan dan yang telah ditebus melalui kematian dan kebangkitannya senantiasa hendaknya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan dalam hidupnya. Marilah kita hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Berikanlah seluruh hidupmu diperintah oleh Raja Damai, sehingga hidupmu senantiasa terarah dan tertuju pada kebenaran firman-Nya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena senantiasa iblis hendak memerangkap dengan segala pencobaan, dunia dan segala tipu dayanya, baik rayuan atau ganasnya sulitnya kehidupan, sering menjadi perangkap yang membuat hidup gelisah dan takut. Tuhan telah berkuasa dalam hati dan hidupmu. Serahkanlah hidupmu, hatimu, serta datanglah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, agar Dia yang berkuasa dan merajai hidupmu
memperlengkapi, meneguhkan, sehingga setiap saat, setiap waktu didapatinya senantiasa benar dan kudus, sehingga dari hidupmu terpancar kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk dapat menelaah firman-Mu, dan firman-Mu menjadi semangat dan kekuatan percaya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat Kristus, selamat melayani dan selamat berkarya. Tuhan memberkati. Shalom.